Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi yaitu mengenai diskon dan pajak. Nah, untuk lebih memahami mengenai diskon dan pajak, silakan kalian simak materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, kita akan mempelajari yang pertama, diskon terlebih dahulu. Saat kita pergi ke toko, minimarket, supermarket, atau tempat-tempat jualan lainnya, kadang kita menjumpai tulisan diskon 10%, diskon 20%, diskon 50%. Secara umum, diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Untuk lebih memahami mengenai diskon, Ibu akan langsung ya memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di suatu toko terdapat barang bertuliskan Rp200.000 dengan diskon 15%. Berapakah harga setelah diskon? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama yang kita cari adalah diskon yang 15% dari 200.000 sama dengan 15% kali 200.000. Kemudian sama dengan 15%, kita rubah penulisannya menjadi 15/100 kali 200.000. Berapakah 15/100 kali 200.000? Ya, hasilnya adalah 30.000. Maka harga barang setelah diskon adalah 200.000 dikurang 30.000. Hasilnya sama dengan 170.000. Nah, jadi harga barang setelah diskon adalah 170.000 rupiah. Nah, itu ya contoh daripada diskon. Kita lanjutkan. Nah, sebuah toko terkadang juga menuliskan diskon, misalnya 50% tambah 10%. Nah, apakah yang dimaksud penulisan diskon tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Di sebuah toko, harga sebuah celana bertuliskan Rp250.000 dengan diskon 50% tambah 10%. Berapakah harga setelah diskon? Kita langsung jawab. Diskon 50% tambah 10% bukan berarti ditambahkan ya menjadi 60%, tetapi pertama-tama kita cari dulu diskon yang 50%, berarti 50% dari 250.000 sama dengan 50/100 kali 250.000. Hasilnya adalah 125.000. Nah, jadi harga setelah diskon 50% yaitu 250.000 dikurang 125.000 sama dengan 125.000. Nah, setelah itu harga yang telah didiskon 50% didiskon lagi 10%. Kita hitung 10% dari 125.000 sama dengan 10% kali 125.000 sama dengan 10/100 kali 125.000 sama dengan 12.500. Jadi 125.000 dikurang 12.500 sama dengan 112.500. Jadi harga celana yang asalnya 250.000 setelah didiskon 50% tambah 10% adalah 112.500. Nah, itu ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai diskon? Ya, alhamdulillah ya kalau sudah paham.
Sekarang Ibu akan melanjutkan ke pajak. Jika diskon adalah potongan atau pengurangan nilai terhadap nilai awal, maka sebaliknya pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Nah, pada materi ini yang perlu dipahami adalah bagaimana cara menghitung besaran pajak secara sederhana. Besarnya pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Dalam transaksi jual beli, terdapat jenis pajak yang harus dibayar oleh pembeli, yaitu pajak pertambahan nilai atau yang disebut dengan PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Biasanya besarnya PPN adalah 10% dari harga jual. Selain pajak PPN, ada juga yang terkait dengan transaksi jual beli, yaitu pajak UMKM. Artinya usaha mikro, kecil, dan menengah. Besarnya pajak UMKM adalah 1% dari nilai omset. Nah, apa itu omset? Ya, omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual. Suatu masa jual bisa 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun. Untuk lebih memahami mengenai pajak, baik itu PPN ataupun UMKM, mari kita lihat contoh-contoh berikut. Seorang menjual suatu barang dengan harga Rp200.000. Barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Berapakah harga yang harus dibayarkan oleh pembeli termasuk PPN? Langsung jawab. Kita cari dulu PPN-nya, yaitu 10% dari 200.000. Sama dengan 10/100 kali 200.000. Sama dengan 20.000. Nah, jadi harga yang harus dibayarkan oleh pembeli adalah 200.000 ditambah 20.000 sama dengan Rp220.000. Contoh 2. Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok dengan harga per mangkok Rp10.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam 1 bulan? Langsung jawab. Pertama-tama kita cari dulu harga bakso setelah diskon 10%. Nah, kita cari 10% dari 10.000 sama dengan 10/100 kali 10.000 sama dengan Rp1.000. Jadi harga bakso setelah diskon adalah 10.000 dikurang 1.000 sama dengan Rp9.000. Nah, kemudian kita cari omset sehari. Karena sehari dapat menjual 1.000 mangkok, maka omset sehari sama dengan 1.000 dikali 9.000 sama dengan 9 juta rupiah. Karena yang ditanyakannya adalah UMKM 1 bulan, maka kita hitung dulu omset 1 bulan. Ingat, 1 bulan ada 30 hari ya, maka omset sebulan sama dengan 30 kali 9 juta sama dengan 270 juta. Jadi, pajak UMKM-nya sama dengan omset sebulan dikali tarif pajak UMKM. Omset sebulannya tadi adalah 270 juta
tarif pajak UMKM-nya adalah 1%. Jadi 270 juta kali 1% sama dengan 270 juta kali 1/100 sama dengan 2.700.000. Nah, jadi Pak Agus harus menyetor pajak UMKM atas usahanya sebesar 2.700.000 sebulan ke kas negara melalui kantor bank terdekat. Nah, itu ya contoh-contoh daripada pajak. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Anak-anak, materi untuk kali ini sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.